SMA Negeri 1 Tungkal Ilir adalah salah satu dari sekian banyak SMA yang ada di Kabupaten Banyuasin. Berdiri sejak tahun 2007. Pada mulanya, sekolah ini berdiri dipimpin oleh Dr. Andes Imron dan berakhir pada tahun 2009. Selanjutnya, tonggak kepemimpinan diambil alih oleh Dr. Andes Tumino dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Selanjutnya, dipimpin oleh Dr. Andes Soeharto dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Kemudian, kepemimpinan dilanjutkan oleh Dr. Andes Bahtar Lubis dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dan sekarang dipimpin oleh Bapak Dwi Marianto, SPDT MPD. Sejak tahun 2011, sekolah ini mulai berkembang dan menunjukkan berbagai perubahan ke depan, sehingga mulai dikenal oleh masyarakat luas. Sekolah yang berdiri di tanah seluas kurang lebih 1,25 hektar ini beralamat di Jalan Kompleks Pendidikan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin. Untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hormati, ini kami nilai sesuai dengan persentase. Mudah-mudahan dengan persentase nanti kita bisa melihat apakah kepala sekolah sudah menyiapkan RHK-nya. Dan pada hari sepertinya beliau memilih adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar di SMA Negeri 1 Tungkal Ilir. Kepada beliau kami silakan untuk langsung mempresentasikan RHK. Silakan. Poin dari komunitas belajar ini harapannya ke depan ini menjadi poin yang utama yang dapat dilaksanakan di sekolah. Dan kami lihat di sini ini memungkinkan untuk dilaksanakan bisa dibilang aktivitas kegiatan komunitas belajar. Soalnya poin di sini saat kita melakukan diskusi, kolaborasi, yang penting adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Itu poin utamanya. Disinilah letak poin dari komunitas belajar. Selanjutnya, jenis-jenis komunitas belajar. Jadi kita di sini ada 3: komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar dari DPMM. Nah, alhamdulillah di sekolah kita, Bapak Ibu, ini sudah terbentuk komunitas dalam sekolah, komunitas di PMM, dan yang terakhir komunitas antar sekolah. Walaupun untuk antar sekolah baru beberapa mata pelajaran yang melaksanakan bisa dibilang aktivitas MGP atau komunitas belajarnya. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan dari komunitas belajar yang akan kita lakukan, jadi di antara kami nanti di sini kami akan bisa dibilang melaksanakan kegiatan pengembangan komunitas belajar. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran berdampak pada murid. Harapannya komunitas yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu berkolaborasi sehingga ada perubahan kualitas pembelajaran yang sebelumnya mungkin belum optimal atau belum berdampak pada murid, sekarang sudah berdampak pada murid. Soalnya meningkatkan kompetensi guru dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Otomatis Bapak Ibu ketika kita mengikuti kombel ini, terutama yang PMM, kami yakin mau tidak mau Bapak Ibu akan di-booster menjadi bisa meningkatkan pengetahuan dan teknologi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM. Nanti akan terjadwal oleh Pak Bidru, kita akan monitoring guru-guru untuk mengikuti atau menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM. Kalau kami lihat di grup itu sampai saat ini ada Pak Didik, Pak Wahyu, dan Pak Bidru sudah mengikuti PMM dan mendapatkan sertifikat di PMM. Selanjutnya melakukan berbagai praktik baik dalam implementasi dari pemerintah. Harapannya di masing-masing kombel kita untuk secara rutin melaksanakan berbagai praktik baik sehingga dapat yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan guru yang berhasil di kelas tertentu itu bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Selanjutnya mendukung program pemerintah dalam hal transformasi digital dalam pendidikan. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, senang tidak senang, kita harus bertransformasi digital dalam pendidikan. Jangan sampai kita dicap guru yang gaptek atau bisa dibilang dengan teknologi. Jadi kita jangan sampai kalah dengan siswa-siswa kita.
Selanjutnya program kerja yang akan kami lakukan terkait dengan Kombel, yang pertama adalah diskusi bulanan terkait dengan proses pembelajaran yang berlangsung di SMA Negeri 1 Tegal Ilir. Harapannya Bapak Ibu, ketika Kombel kita berjalan sesuai dengan terjadwal di masing-masing Kombel atau komunitas belajar itu dapat berjalan secara mandiri per bulan. Walaupun kami lihat Bapak Ibu itu sudah jalan, tapi mungkin belum optimal pelaksanaannya. Selanjutnya melaksanakan kegiatan berbagai praktik baik secara bertahap di setiap bulannya. Boleh setiap bulan, boleh setiap triwulan, atau memang kalau tidak mungkin bisa dilakukan di setiap akhir semester. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti tujuan yang pertama yang kita harapkan. Hanya yang ketiga, program kerja kita, Bapak Ibu untuk menjadi narasumber berbagai praktik baik bagi sekolah-sekolah yang lain. Kalau sudah ada yang berhasil di sini, sudah mumpuni berbagai praktik baik, kami pun akan menyampaikan ke sekolah lain. Ini ada guru-guru di sekolah kami yang bisa berbagi praktik baik di sekolah lain. Ya, alhamdulillah setuju. Selanjutnya, ini penggerak komunitas PMM. Ini sudah ada kita untuk komunitas belajar di PMM, kita sudah terbentuk. Namanya Semansati Belajar. Kalau kami lihat kemarin baru sekitar ada 6, ini baru 25, 29, baru ada 22, berarti kurang 7 lagi Bapak Ibu. Harapan yang 7 ini bergabung ke komunitas yang ada di PMM. Kita tinggalkan, tidak menutup kemungkinan kita akan melaksanakan webinar kalau memang memungkinkan. Kita undang sekolah-sekolah yang lain sehingga bisa dibilang kita dapat berbagai praktik baik tanpa harus datang ke sekolah, tapi kita dapat lakukan melalui PMM dan melalui komunitas yang ada di PMM. Alhamdulillah ini sudah dibentuk oleh Pak Didi, Pak Wahyu, dan Pak Pedro untuk komunitas belajar di PMM. Tinggal kita manfaatkan media yang sudah ada, kita manfaatkan bisa dibilang tempat yang sudah ada untuk kita berbagi aksi nyata dan berbagi praktik baiknya. Nah, ini untuk yang komunitas PMM. Selanjutnya untuk yang penggerak komunitas internal sudah dibentuk juga. Kita ada 4 kombel atau 4 komunitas belajar. Yang pertama komunitas belajar MIPA, yang kedua ada komunitas belajar IPS, yang ketiga ada komunitas belajar bahasa, dan komunitas belajar untuk maupun umumnya. Harapan kami seperti MIPA itu secara rutin memang melaksanakan pertemuan rutin. Harapannya supaya dalam proses pembelajaran kelas itu ada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan masing-masing komunitas ini tadi saling berdiskusi, berbagai praktik baik. Ketika di kelas, misalnya di kelas 10A berhasil Pak Adit melaksanakan pembelajaran, itu bisa dikeluarkan ke kawan-kawan yang lain, ke rekan-rekan yang lain. Target kita Bapak Ibu berbagai praktik baik di masing-masing komunitasnya. Nanti kami siapkan jadwalnya. Setiap komunitas itu nanti akan berbagi praktik baik bersama komunitas-komunitas yang ada di sekolah. Berbagai praktik baik yang sudah dilaksanakannya secara langsung di rapat bulanan kita. Kalau secara online sudah kami lihat juga video-video dari Pak Adit ya. Kalau kemarin itu sudah cukup banyak, itu bisa menjadi contoh Bapak Ibu. Itu salah satu aksi nyatanya. Nah, selanjutnya ini dokumentasi kita. Nah, ini kemarin berbagai praktik baik dari Pak Didik itu terkait dengan budaya positif. Alhamdulillah antusias Bapak Ibu mengikutinya. Harapan kami seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini menjadi kegiatan rutin kita. Mungkin setiap rapat bulanan perwakilan Bapak Ibu di masing-masing komunitas bisa menyampaikan atau bisa berbagi pengalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dampaknya apa? Sehingga kualitas pembelajaran tadi menjadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan sesuai dengan kombelnya. Ini bahasa Indonesia tadi ya, bahasa untuk komunitas bahasa. Ini untuk komunitas umum ini Pak. IPA. Nah, ini yang umum. Kalau lihat Pak ini harus umum ini. Tanya ini yang IPS. Nah, ini kombel kita sudah terbentuk Bapak Ibu, tinggal kita optimalkan lagi. Supaya terjadwal dan pelaksanaannya bisa kita full. Dan Bapak Ibu bisa melaksanakan berbagai praktik baik. Harapannya ke depan Bapak Ibu, semua Bapak Ibu yang ada di sini itu bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekannya, juga bisa berbagi praktik baik dengan sekolah lain yang membutuhkannya. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan, bisa diulang presentasi yang kami lakukan terkait komunitas belajar.
Mungkin dari beberapa yang kami sampaikan ada yang Bapak Ibu bisa dibilang mau didiskusikan, kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa dibilang meluruskan, menyamakan persepsi kita, menyamakan keyakinan kita sehingga Kombel di sini itu dapat terlaksana dengan baik. Kalau memang ada yang belum memuaskan, nanti akan kami tanyakan ke bisa dibilang pihak yang lebih paham lah terkait dengan komunitas belajar, baik itu dari BPMP ataupun dari BGP. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ya, silakan Bu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya Desi Purwati ingin menanyakan sedikit tentang diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang penyusunan dari perangkat asesmen. Selama ini kita sudah melakukan sendiri-sendiri Pak, tetapi dengan adanya Kombel ini bagaimana kalau diterapkan sebelumnya di sekolah kita melalui ini. Terima kasih Pak, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Desi. Kita tampung dulu ya. Satu lagi penanya Bapak Ibu. Silakan, sampai mau bertanya. Sekalian ya, silakan Pak Pedro. Pak Budi Marianto SPD yang sudah memberikan materinya. Nama saya Pedro Santo SPD. Saya mau bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya untuk melaksanakan Kombel di sekolah kita, yang mana dalam keadaan guru-guru kita ini susah untuk bertemu atau bertatap muka, mungkin karena sibuk dengan aktivitas masing-masing. Mungkin itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pedro dan Bu Desi. Ibu kami rangkum Bapak Ibu ya, dan cukup sulit untuk menyatukan karena masing-masing Kombel ini mungkin ada aktivitas sendiri Bapak Ibu rekan-rekan guru di sini, sehingga dalam berkumpul bersama itu cukup sulit. Selanjutnya dari Bu Desi tadi terkait dengan penyusunan asesmen. Asesmen selama ini sendiri-sendiri Bapak Ibu tanpa diskusi melalui komunitas belajar. Jadi mungkin kami jauh dulu dari Pak Pedro untuk waktu pelaksanaan kumpul di Kombel. Jadi memang ini harusnya memang terjadwal Bapak Ibu, terjadwal dan berkelanjutan. Nanti silakan masing-masing Kombel menyepakati kapan waktunya, ataukah setiap bulan, ataukah 3 bulan, sesuai dengan kemampuan masing-masing Kombel. Yang penting ada aktivitas di Kombel tersebut. Selanjutnya, kalau memang dari rekan-rekan guru tidak bisa berkumpul bersama-sama karena memiliki aktivitas sendiri, kita biasanya tuh berkumpul bisa dibilang di waktu-waktu tertentu. Misalnya saat rapat. Ketika rapat bulanan itu memang wajib setiap GTK atau guru hadir. Nanti setelah rapat sebelum atau sesudah rapat bulanan kita, Bapak Ibu bisa melaksanakan diskusi di masing-masing Kombelnya. Kalau memang di jadwal pelajaran kami yakin cukup sulit Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah aktivitas proses pembelajaran di kelas. Itu selain luring dari Bapak Ibu juga dapat melakukan melalui online. Kita ada Zoom, kita ada Google Meet. Ini sejalan dengan yang diminta oleh pemerintah tadi, menunggu program kita dalam hal transformasi digital dalam pendidikan. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu memang harus mengikuti perkembangannya. Karena Zoom, Google Meet, apapun bentuknya, apapun bisa dibilang utility-nya, itu memang guru mau tidak mau sudah tidak salah memang harus bisa mengikuti. Karena ketika kita kegiatan webinar dan lain sebagainya, kita pasti mengikuti Zoom ataupun Google Meet. Nah di sini Bapak Ibu, kami yakin ketika Bapak Ibu sudah memanfaatkan teknologi ini, waktu itu ruang waktu tidak jadi masalah lagi. Tinggal dicocokkan kapan waktu Ibu untuk berdiskusi. Itu tidak harus berjam-jam Zoom-nya. Bisa 1 jam, bisa 30 menit, bisa 1 jam, itu dapat dilakukan untuk berdiskusi. Yang penting menyamakan komitmen bersama di masing-masing Kombelnya. Kalau memang ada yang mau berbagi praktik baik, kalau memang tidak bisa ketemu, itu bisa melalui Zoom. Karena memang ketika komunitas belajar itu memang diskusi. Yang penting itu tadi terukur dalam arti memang ada hasil dari proses di Kombelnya tadi.
Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Poin ini Bapak Ibu pegang, itu aktivitas di Kopdel itu sudah terlaksana. Yang penting jangan ini Bapak Ibu tadi ya. Nah, yang berkumpul bersama-sama untuk membahas hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu ini tidak terukur, tidak tahu apa hal tertentu. Selama dia ada kualitas pembelajaran dan berpihak pada murid, aman. Itu berarti Bapak Ibu sudah melakukan hal terbaik untuk anak-anak kita. Selanjutnya pertanyaan Bunda Sri terkait dengan asesmen. Kalau selama ini mungkin mandiri. Nah, kita ada wadahnya di komunitas belajar. Kita sudah ada komunitas internal. Salah satu tujuan komunitas ini adalah menyamakan persepsi. Dan persepsi di sini berarti Bapak Ibu bisa mengukur melaksanakan asesmen, walaupun dalam menentukan asesmen kita juga harus melihat karakteristik masing-masing peserta didik kita. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah berdiskusi kira-kira CP-CP mana saja yang mau dikeluarkan, indikator-indikator apa saja yang mau kita sampaikan di asesmen kita, itu dapat dilakukan bersama-sama. Seandainya kalau sendiri-sendiri mungkin kita lupa, nanti diingatkan oleh rekan-rekan kita yang lain. Harapannya kegiatan di komunitas belajar ini itu mulai dari penyusunan perangkat, karena tujuan dari penyusunan perangkat itu adalah untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik sehingga kualitas pembelajarannya baik dan berpihak pada murid. Dalam penyusunan perangkat itu meliputi penyusunan nanti modul belajar, proses pelaksanaan pembelajaran sampai asesmen atau evaluasinya. Di sana Bapak Ibu bahas tujuannya apa? Berpihak pada murid. Ya itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang dapat kami sampaikan ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Kalau memang ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau memang ada dari rekan-rekan guru yang mau menambahkan, silakan. Mungkin di grup-grup webinar atau di grup-grup yang lain pernah mendengar pertanyaan seperti ini, silakan ditambahkan kalau memang ada yang belum pas atau belum lengkap yang kami sampaikan. Oke Bapak Ibu, pas? Yang agak pas terkait dengan presentasi yang kami lakukan terkait dengan Pombel ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tunggal Ilir. Selanjutnya, umpan balik oleh observer pengawas pembina Bapak Haji Rustam Dermawan SPD MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi mulai dari indikator THK yang sudah dipaparkan oleh kepala sekolah, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan kegiatan dan dokumentasi yang membuat kita yakin bahwa Pombel untuk SMA Negeri 1 Tunggal ini akan berjalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri presentasi kepala sekolah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, barokah dan bisa melaksanakan semua tugas kita secara lancar. Kita berharap nilai beliau ini adalah di atas ekspektasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kiranya cukup sekian acara hari ini. Baiklah, kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila saya pribadi dalam menyampaikan banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Kurang seru Bapak Ibu. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ilahi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.